bagaimana kepatuhannya kepada Allah SWT. Dan mulailah dari sholat untuk memperbaiki apa saja. Perbaiki dari sholat semuanya akan baik. Rusak sholat semuanya akan terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu mengucapkan kalimat suci ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan masuk di bawah naungan judul tersebut sebagaimana saya sudah sebutkan juga pada bulan lalu. Kita akan masuk ke substansial dan rincian daripada kelalaian ibadah ini, dan kita akan mulai dengan melalaikan sholat. Kita sudah pernah teman-teman sekalian membahas di awal-awal bedah buku kitab Al-Kabair ini tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Karena malas-malasan, dalam arti kata dia mungkin sehari sholat, sehari tidak, atau mungkin sehari sholat, seminggu tidak sholat. Ini sudah pernah kita jelaskan hukumnya. Dan itu masuk dalam kategori dosa besar, karena dia tinggalkan takasulan, malas-malasan. Dan kemudian juga sudah kita jelaskan tentang hukum orang yang sengaja membangkang, menganggap tidak ada perintah kewajiban sholat, itu kufur secara ittifaq ulama, sebagaimana dinukil juga dari Asy-Syaukani rahimahullah. Namun kali ini kita lebih sedikit detail membahas. Kita akan bahas bagian daripada sholat yang masuk juga dalam kategori dosa besar adalah melalaikannya. Apa yang dimaksud dengan melalaikan? Kita bisa lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Ini beranjak daripada firman ini, kemudian nanti baru kita coba korek lebih dalam lagi beberapa dalil-dalil yang lain. Ayat yang sangat masyhur dalam surah Al-Ma'un, surah nomor 107 ayat 4 sampai ayat 5. Ini landasan bahasan kita. Kalau teman-teman mau lihat Al-Quran atau dicatat silahkan ya. Al-Ma'un 107 dan itu di ayat 4 sampai ayat 5. Berbunyi, Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail itu dalam bahasa Arab bisa berarti kecelakaan, kebinasaan, ya, kemudian tempat siksaan di api neraka. Ini mirip dengan firman Allah SWT, wailun lil mutaffifin, wailun likulli humazatin lumaza. Ini wail ini ancamannya berat sekali. Kalau sudah ada istilah atau menggunakan kata wail dalam Al-Quran berarti semuanya itu siksaan, laknat, ya, kebinasaan, kehancuran, semua makna di situ. Allah mengatakan di sini wailun lil musallin, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, bahkan diancam siksa di neraka bagi orang-orang yang sholat. Kok bisa orang sholat diancam? Seperti apa ini? Kok sholat tapi diancam? Lalu dikatakan itu ayat 4, ayat 5-nya alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Jadi bahasanya tentang masalah lalai. Apa yang dimaksud dengan lalai? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan juga Masruq bin Abi Ajdad atau Ajda tepatnya, dan juga selainnya dari para sahabat dan tabi'in, dinukil banyak perkataan dari mereka, tapi dua orang ini sudah cukup mewakili. Yang kurang lebih terjemahnya, orang yang dimaksud dengan sahun adalah orang-orang yang meninggalkan dan menunda-nunda sholat sampai keluar dari waktunya. Sampai keluar dari waktu. Jadi ini lebih peka sedikit, lebih kepada orang yang lalai. Misalnya antum dengar azan duhur, udahlah nanti aja, 15 menit lagi, setengah jam lagi, 1 jam lagi, misal. Sampai akhirnya keluar dari waktunya. Tiba azan asar baru mau sholat. Nah ini sebenarnya dia tidak juga dikatakan mungkin 100% malas ya. Karena mungkin dia sibukkan dirinya dengan kegiatan dunianya, dengan meetingnya, dengan pekerjaannya. Dan dia tetap niat sholat. Tapi karena sampai keluar dari waktunya, maka ini diancam dengan wail. Ya. Ini menandakan berarti menunda-nunda saja ini sudah cukup ya, untuk masuk dalam kategori dosa besar. Dan kita tahu teman-teman sekalian bagaimana orang-orang yang suka menunda-nunda sholat ini, apalagi kalau sudah sampai pada level di atasnya malas. Pernah kita bahas itu ya, di awal-awal kita bahas dosa-dosa besar, mungkin masih dosa besar kedua atau ketiga, itu dia malas dalam arti kata sehari sholat sehari tidak tadi. Kalau ini enggak, dia sholat tapi dia sering tunda-tunda, ini lebih peka sedikit. Itu juga disebutkan dalilnya dalam surah Al-Muddathir, surah nomor 54, surah nomor 74 ayat 38 sampai 47.
Ini juga dalil kedua dari Al-Quran yang menguatkan bahasan kita. Surah Al-Muddathir, surah nomor 74 ayat 38 sampai 47. Bunyinya, kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Dikatakan tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya kecuali golongan kanan, karena mereka akan ada di surga, orang-orang yang selalu patuh. Mereka bertanya satu sama yang lain nanti di surga tentang orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Dan akan ditanyakan kepada mereka yang masuk ke neraka itu, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Sakar? Salah satu nama neraka adalah Sakar, ya. Maka para ahli neraka menjawab, kami dahului dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat dan tidak pula memberi makan orang miskin, dan kami suka membicarakan hal-hal yang batil, hal dosa atau hal yang sia-sia bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami juga mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Tapi potongan saksi bahasan kita adalah kami termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Bisa masuk maknanya memang dia melalaikannya atau meninggal. Tadi ya, menunda-nunda nanti aja sebentar gitu ya. Sudah dengar azan nanti aja. Tidak ada sesuatu yang mendesak dia. Bukan karena sakit, bukan karena gempa bumi. Cuma malas saja, tunda-tunda begitu ya. Maka sampai keluar waktunya ini bisa masuk dalam kategori bahasan kita. Itu diancam di sini tentang atau akan masuk ke dalam neraka dan mereka akan menyesal dengan itu. Juga dalil yang ketiga surah Al-Qalam, surah nomor 68 ayat 43. Yang berbunyi, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Ini ayat 42 sama 43 ya. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Al-Qalam surah nomor 68 ayat 42 sampai 43. Pada hari betis disingkapkan atau disingkapkan, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, ya, maka mereka tidak mampu atau tidak kuasa melakukannya. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan dan sungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk sujud, maksudnya sholat, tapi mereka sementara mereka dalam keadaan sejahtera. Tentu ini ada pendapat-pendapat ulama tafsir ya, tidak bisa kita nukil semua umumnya, tapi sudah umum kita bisa tangkap dari firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah mengancam orang-orang yang sholat atau tidak sholat tadi, maaf ya. Jadi mereka dalam kondisi terhina, tertunduk hari kiamat, diperintahkan mereka sujud, mereka tidak mampu turunkan tubuh mereka untuk sujud. Karena memang di dunia dulu mereka diperintahkan tapi mereka tidak mau melakukannya. Jadi ini termasuk dalil tentang masalah ancaman bahasan kita. Ya. Begitu juga teman-teman sekalian, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat dahsyat ya. Di dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 59. Ayat ini dahsyat sekali, tertafsirnya itu sangat luar biasa. Harusnya satu ayat ini saja kalau dibaca sudah cukup menggugah hati kita agar jangan pernah menunda sholat. Termasuk menunda kalau sudah dengar azan tidak ada tujuannya, tidak ada larangannya. Ya, dia tidak kerjakan pada saat itu juga. Surah Maryam surah nomor 19 ayat 59 ini berbunyi fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan. Al-ayat. Yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat. Awa'us sholah dalam bahasa Arab itu dia berarti melalaikan yang membuatnya sampai tertinggal. Sebenarnya dia tahu hukumnya, dia juga mampu mengerjakannya tapi sengaja ditunda-tunda. Ya. Lalu kata Allah, mereka menyanyikan sholat dan memperturutkan hawa nafsu mereka. Dan mereka kelak akan menemukan ghayya atau kesesatan. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, makna ghayya,
mereka akan menemukan ghayya adalah nama sebuah sungai di Jahannam yang berisikan makanan-makanan yang menjijikkan dan tempatnya itu sangat dalam. Ya, artinya penuh dengan ya, siksaan-siksaan yang disiapkan di sana dan cukup menyedihkan tempatnya. Cukup menyedihkan atau cukup ya menyusahkan bagi orang yang dihukum di situ. Dan ini sekian banyak tentunya. Kalau kita mau cari semua ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan temukan banyak sekali yang berbicara seperti apa yang kita sampaikan tadi. Tapi ini sebagian daripada dalil-dalilnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya wasiat yang sangat baik buat kita semua. Beliau mengatakan, inna min ahammi umurikum indi as-salah. Pada saat beliau memimpin, beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya perkara yang paling penting menurut penilaianku bagi kalian semua adalah sholat. Beliau bicara sama bawahan-bawahannya di pemerintahannya, ya semua masyarakat yang bawa naungannya. Beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya perkara yang paling penting bisa bermakna menurut saya sehingga jadi prinsip hidup, atau yang saya tekankan kepada kalian agar kalian selalu jaga adalah sholat. Faman hafidaha hafidha dinah. Siapa yang menjaga sholat berarti dia sudah menjaga agamanya. Artinya tolok ukur menurut Umar bin Khattab, kalau mau tahu orang ini layak jadi sahabat kah, partner bisnis kah, pasangan hidup kah, pimpinan kah, bawahan kah, semuanya ini harusnya dilihat sholatnya dulu. Makin tepat waktu, makin sempurna gerakan dan makin sempurna bacaannya, maka paling pantas diberikan kedudukan gitu ya. Siapa yang menjaganya, maka berarti dia bisa jaga agama yang lain. Oman dayya'aha ya fahuwa liman siwaha adya'. Dan siapa yang menyia-nyiakannya, maka dia pasti lebih mudah menyia-nyiakan yang lainnya. Kayak amanah, tanggung jawab dan segala macam. Wala hadza fil islami liman tarakas salah. Dan tidak ada kedudukan yang paling pantas ya, atau tidak ada kedudukan yang pantas sebagai teman, sebagai sahabat yang partner bisnis, pasangan hidup, atasan, bawahan bagi yang meninggalkan sholat. Itu patokannya. Dan ada hadis Nabi SAW yang mulia ini, hadis luar biasa agungnya itu. Dan berisi ancaman yang sangat luar biasa, diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad hasan. Dari hadits Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Siapa yang jaga solat ini, bisa bermakna jaga waktu. Azan langsung solat, kayak tadi on time ya, dan itu dijaga 5 waktu solat. Sibuk dari azan ke azan selanjutnya. Dan kita tahu hadis Nabi SAW tentang 7 golongan yang akan dinaungan ya Allah, tidak ada naungan kecuali naungannya di mahsyar nanti adalah warajulun mu'allakun qalbu bil masajid, dan seseorang yang hatinya terpaut, terikat dengan masjid. Kata ulama hadis, maksudnya adalah dari azan ke azan lagi dia sudah gelisah. Azan dia sholat nih, dia harus selalu di depan di saf pertama, dia selalu tidak ketinggalan sholat sunnahnya, sholat wajibnya. Selesai sholat dia gelisah mau nunggu kapan azan setelahnya. Selalu hatinya terikat dengan itu. Itu dapat naungan Allah di mahsyar nanti. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga sholat itu, tepat waktunya, tepat gerakannya, tepat bacaannya, ya, dia tidak mau lalaikan, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Lalu sebaliknya kata beliau, man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhan wala najah. Dan siapa yang tidak menjaga sholat itu, maka tidak akan dapat cahaya, tidak akan tidak dapat petunjuk, tidak akan pernah selamat di hari kiamat nanti. Plus lagi dikatakan di sini, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun, dan dia pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama Qarun yang Allah binasakan, tenggelamkan dengan hartanya. Ya, Indonesia bilang harta karun, itu kaumnya Nabi Musa alaihissalam, tapi dia mendukung Fir'aun ya. Wa Fir'aun bersama dengan Fir'aun. Wa Haman, Haman ini jenderalnya Fir'aun, ya panglima perangnya. Wa Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini salah satu pengusaha paling sukses di Mekah. Ya. Baik, jadi di hadits ini teman-teman sekalian, dalam hadits riwayat Ahmad ini, Ibnu Qayyim menanggapi hadits ini sambil mengatakan, siapa yang sibuk dengan harta sehingga dia melalaikan sholatnya,
Nunda sholat itu meeting tadi ya. Nunda-nunda hanya karena masih ngomong sama konsumen, nunda sholatnya. Ini bukan meninggalkan sholat ya, melalaikan aja. Dia tahu sholat, dia mau kerjakan tapi dia tunda-tunda hanya karena urusan dunia. Akan dibangkitkan bersama Qarun. Qarun ini orang kafir, masuk neraka. Kata Ibnu Qayyim, dan siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga melalaikan sholatnya, maka dia akan dibangkitkan dikumpulkan bersama Fir'aun. Dan siapa yang sibuk dengan kekuasaannya, kepemimpinannya, panglima perang, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman. Dan barang siapa yang sibuk dengan perniagaannya sehingga lalaikan sholat, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Ini luar biasa hadis-hadisnya ya, yang menyebutkan tentang masalah ini. Juga teman-teman sekalian, kita coba lihat bagaimana hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam memang yang perlu kita review kembali, mengingat kembali agar kita lebih hati-hati dan lebih menjaga sholat ya. Dan perlu saya ingatkan, satu-satunya ibadah yang Nabi SAW harus menerimanya itu di langit, itu hanya sholat. Yang lain semua puasa, jihad, bakti sama orang tua, apa saja hukum syariat selain sholat. Sekian banyak syariat Allah SWT itu semua di bumi. Jibril alaihissalam datang membawa wahyu, ya, membisikkan ke dalam hati atau menjelma atau terdengar suara lonceng atau datang dalam mimpi. Tapi sholat tidak, harus kejadian ya, sesuatu yang spektakuler, Isra dan Mi'raj yang Allah gambarkan dalam surah nomor 17 Isra. Jalan perjalanan malam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, waktu itu perjalanan 1 bulan dengan kuda tercepat. Tapi Allah siapkan burak, kuda yang bersayap. Gak mungkin kita bisa lihat di bumi ini, kuda begini ini Allah siapkan khusus. Yang kata Nabi SAW, dimanapun matanya melihat sebuah tempat, langsung kakinya sudah di sana. Sampai ke Aqsa, mengimami sholat imam para ruh, para nabi-nabi. Lalu beliau mengikat di tempat burak, di tempat yang biasa nabi-nabi mengikat tunggangan mereka. Lalu kemudian Mi'raj ke langit. Nah, Mi'raj itu bertemu dengan para nabi-nabi juga dan kisah yang cukup panjang sampai akhirnya menerima perintah sholat. Ini kejadian yang luar biasa. Hanya untuk menerima perintah sholat itu. Makanya Nabi SAW merenungi hadis ini ya. Hadis-hadis ini diantaranya hadis riwayat Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salah. Yang membedakan atau pembatas dasar. Melanggar sedikit, udah. Pembatas dasar pemisah utamanya antara muslim dan kesyirikan serta kekufuran adalah meninggalkan sholat. Dan tidak langsung orang membenci sholat itu, bertahap. Godaan syaitan kan bertahap. Pertama lalai-lalai dulu, gampang deh, nanti aja. Lama-lama keluar waktunya, lama-lama tinggalin. Dari 5 waktu sholat cuma 4 yang dikerjakan, lama-lama cuma 1, lama-lama bisa libur nggak sholat. Hanya sampai meninggalkan sama sekali, bahkan bisa mengingkari kewajibannya. Jadi betul-betul berbahaya sekali, sensitif. Kalau orang sudah mulai menganggap remeh sholatnya sudah. Di dalam riwayat yang lain, disebutkan oleh Al-Mundri dalam Targhib Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh Albani, dan At-Tabarani menyebutkan juga di Mu'jam Al-Kabirnya dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, bainal abdi wa bainal kufri wal imani as-salah fa idza tarakaha faqad asyrak. Pemisah dasar antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan. Udah sedikit dia melanggar, ini bisa jatuh kepada kekufuran dan keimanan. Dia apa? Kekufuran dan juga ya kemusyrikan adalah meninggalkan sholat atau melalaikannya. Dan juga pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan kesyirikan, juga keimanannya adalah dengan melalaikan atau meninggalkan sholat itu sendiri. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Ra'sul amri Islam wa amuduhu shalah. Inti semua pokok permasalahan kita hidup semua ini karena Islam, dan tiang penopang utamanya Islam adalah sholat. Jadi ini luar biasa ya, bagaimana penyampaian Nabi alaihi salatu wassalam berhubungan dengan masalah ini ya. Kemudian teman-teman sekalian, selain hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, juga kita bisa lihat bagaimana pendapat-pendapat ulama berhubungan dengan masalah ini.
Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab As-Shalah di halaman 7, beliau mengatakan kaum muslimin telah sepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, di antaranya menunda waktunya, di antaranya setelah itu malas-malasan sehingga tidak sholat dalam satu hari kecuali beberapa sholat, atau sampai memang tidak sholat dalam beberapa waktu, dia meninggalkan sama sekali. Itu bagian daripada dosa yang paling besar, dan dosa ini melalaikan sholat ya, sampai keluar dari waktunya, atau hanya karena pekerjaan dunia tadi ya. Kalau karena harta maka seperti dibangkitkan sama Qarun, karena kekuasaan sama Fir'aun, itu kan ancamannya berat sekali. Atau dia sengaja meninggalkan malas-malasan, atau bahkan dia memang tidak mau sholat tanpa dia pungkiri hukum wajibnya. Kalau dia pungkiri hukum wajibnya itu pernah kita bahas, kufur mutlak. Tapi kalau dia tidak pungkiri, tapi memang dia tidak mau saja sholat, melalaikannya, maka kata beliau ini lebih besar dosanya daripada membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, minum minuman keras. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah, serta akan dipastikan mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Imam Az-Zahabi rahimahullah yang kita bedah bukunya di awal kajian dosa-dosa besar kita ini berkata, tidak ada dosa ya, setelah kejelekan yang paling besar, ya, dosa yang setelah syirik kepada Allah, tidak ada yang lebih buruk ya, dibandingkan dengan meninggalkan sholat hingga keluar waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Jadi di sini bukan masalah meninggalkan sholat itu karena dia membangkang, itu sudah kufur. Ini hanya melalai saja, lalai-lalai, tunda-tunda, nanti aja sebentar, meeting dulu, makan dulu, tidur dulu sebentar, nah, keluar waktunya. Itu sudah cukup, lebih besar daripada membunuh itu. Itu udah, antum lagi ngantuk nih siang hari, sudah azan duhur, sebentar deh nanti aja, bangun aja sudah azan asar. Itu kan sengaja itu. Di saat itu dosanya sudah lebih besar daripada membunuh, daripada berzina. Ya, nggak boleh dianggap remeh. Itu yang membuat kita membahas pada malam ini, karena melalaikannya saja itu sudah bagian daripada dosa itu. Jadi ini penting sekali untuk digarisbawahi. Sementara ulama-ulama juga ada yang berselisih pendapat tentang masalah orang yang meninggalkan sholat itu sendiri. Seperti yang saya sebutkan, Asy-Syaukani mengatakan tidak ada perbedaan pendapat ulama bagi orang yang meninggalkan sholat secara mengingkari kewajibannya. Nggak ada sholat itu kafir udah. Dia kalau mau masuk Islam, dia muslim lagi harus syahadat. Namun apabila meninggalkan sholat karena malas, karena lalai, ya, tetap meyakini sholat 5 waktu itu wajib, ya, maka dia masih muslim tetapi tetap masuk dalam kategori dosa besar. Dan dalam keadaan dia itu terdapat 3 pendapat ulama. Yang pertama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat harus dibunuh. Itu hukumnya tegas sekali ya. Karena dianggap dia telah murtad, keluar dari Islam. Ini pendapat Imam Ahmad, Sa'id bin Jubair, Amir Asy-Syu'bi, Ibrahim An-Nakhai, Abu Amr Al-Auza'i, ya, Abdullah bin Mubarak, Ishaq bin Rahawai, Abdul Malik bin Habib, ulama Malikiyah. Kemudian pendapat dari, ini satu pendapat dari Imam Syafi'i, sebagaimana dinukil oleh At-Tahawi dalam kitab beliau. Kemudian juga dinukil pendapat sebagian besar ulama seperti Muadz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Jadi pendapat ini kalau ada orang sengaja tinggalkan sholat walaupun dia tidak memungkiri kewajibannya, itu hukumnya dibunuh, dihukum mati. Itu tegas sekali ya. Yang kedua mengatakan bahwasanya orang meninggalkan sholat dibunuh dengan hukuman had, dipenggal lehernya. Namun tidak dihukumi kafir, karena dia tidak pungkiri kewajibannya. Cuma malas-malas saja nggak mau sholat. Nah, ini banyaknya orang di negara kita nih malas sholat gitu ya. Saya tidak bilang bunuh ya, ini hukumnya. Jangan lagi dipelintir ceramah ini. Saya sedang baca pendapat-pendapat ulama. Tapi ini Anda bisa dapat dalam buku-buku tentang atau artikel tentang masalah hukum orang meninggalkan sholat. Kita bicara masalah lalai ini ya, bukan pungkiri kewajibannya nih. Nggak mau malas sholat. Nah, itu.
hukumnya. Dalam pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan salah satu pendapat Imam Ahmad itu di had, hukum penggal. Pendapat ketiga mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan adalah fasik, maksudnya telah berbuat dosa besar, dan dia harus dipenjara sampai dia mau menunaikan sholat. Ini pendapat mazhab Hanafiyah. Ini semua Anda bisa lihat dalam dinukil dari buku Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, jilid 22, halaman 186 sama 187. Ini pendapat-pendapat ulama berhubungan dengan masalah itu, karena ini semua keluar dikarenakan tegasnya ayat-ayat Al-Quran yang tadi kita baca dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini luar biasa. Dan juga ijma' para sahabat cukup banyak dinukil, seperti perkataan Umar bin Khattab, la islama liman tarakas shalah, tidak akan dianggap seseorang itu muslim, tidak layak dipanggil sebagai seorang muslim bagi yang meninggalkan sholat. Dan Umar mengatakan juga wala hadza fil Islam liman tarakas shalah, tidak boleh dikasih kedudukan siapapun yang meninggalkan sholat itu sendiri. Mayoritas sahabat Nabi dinukil dari mereka, ya, dan sebagian besar tabi'in itu dinukil, dikatakan oleh Abdullah bin Syaqiq, dia mengatakan kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarku kufur ghairus shalah atau ghairus shalah. Dahulu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menganggap suatu amalan yang apabila ditinggalkan secara sengaja menyebabkan sampai dosa kekufuran seperti sholat, atau perkataan, atau seperti menyebabkan kekafiran, ya, seperti sholat itu sendiri. Ini juga dinukil oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Syaqiq, ya, seorang tabi'in, dan Al-Hakim juga mengatakan hadis ini bersambung, langsung diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Ini perkataan-perkataan mereka tentang masalah orang-orang yang meninggalkan sholat tadi. Ibnu Qayyim juga kembali mengatakan tidaklah, ya, atau tidakkah seseorang itu malu dengan mengingkari pendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat bisa mendapatkan kekufuran. Padahal hal itu telah dipersaksikan oleh Alkitab, Al-Quran, dan juga As-Sunnah dan kesepakatan sahabat. Wallahu muwaffiq, atau hanya Allah yang bisa memberikan taufik, dari kitab As-Salah halaman 56. Maksudnya beliau, kalau ada orang yang menganggap ya sudahlah sholat itu jangan dihukumi orang itu dosa besar kalau hanya karena masih malas-malesan, atau misalnya jangan sampai dianggap dia mendapatkan dosa kekufuran walaupun belum keluar dari Islam, tapi dosa bobotnya seperti dosa kufur, atau enggak usahlah dihukum mati misalnya karena dia masih muslim. Nah itu kata beliau, Ibnu Qayyim mengatakan harusnya kalau ada pendapat begini dia malu, karena Al-Quran dan Sunnah bukan berbicara seperti itu. Tadi ancaman tentang gaya, ancaman tentang wail, semua itu dengan orang-orang yang melalaikan sholatnya. Dan sholat itu berapa lama sih dikerjakan? Satu sholat paling 5 menit. Apalagi orang Indonesia juara soal sholat itu. Nah, cepat sekali Masya Allah kalau mau sholat. Ya. Kalau kita mau sholat cepat, cari masjid kita. Apalagi yang baca inna atayna wal asri tabbat yada al-qadr itu Masya Allah. Walaupun bukan Lailatul Qadar dibaca terus. Ya. Jadi cepat banget. Itu kenapa nggak sholat? Gitu. Ya. Kalau di Mekah masih banyak orang baca Al-Baqarah, baca segala macam. Di sini juga ada, bukan tidak ada. Jangan lagi dipelintir ini. Sebagian sudah. Nanti dikira saya pukul rata lagi. Tapi seperti itu ya. Artinya cuma ngambil 5 menit, 10 menit. Orang subhanallah digoda oleh syaitan. Kadang-kadang nunggu makanan di restoran. Ini pesan ini ya. Oke, Pak, Ibu tunggu 15 menit, nggak apa-apa. 15 menit agak cepat kalau nunggu makanan. Tapi kalau jam digital masuk masjid 15 menit, syaitan 50 kali godain dia. Lama banget keluar, cari masjid lain. Padahal sebentar lagi iqamah dia bisa sholat qobliyah, dia bisa berdoa, bisa baca Quran. Tapi dia 5 menit aja sudah gelisah kadang-kadang. Itu syaitan yang goda. Padahal subhanallah waktu mustajab, bisa berdoa dan segala macam. Begitu dari goda syaitan. Karena memang amal ini amal yang sangat besar ya. Tapi cukup tadi sudah antum dengarkan bagaimana pendapat ulama itu menganggap seperti Ibnu Qayyim bilang itu lebih berat daripada berzina, daripada dosa-dosa tadi ya, yang sudah mencuri, minum khamr dan segala macam itu. Sebagian ulama juga mengatakan orang yang biasa menjaga sholat maka hatinya akan lembut.
Hidupnya diisi dengan cahaya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak permasalahan yang tidak selesai terselesaikan dengan mengerjakan solat. Dulu ke dalam sebuah riwayat Nabi SAW kalau menghadapi masalah apapun maka beliau langsung menuju ke solat. Langsung minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi solat banyak sekali ragamnya. Di antaranya jalan pintas dua adalah solat istikharah. Ya. Ada juga sebuah kaidah sederhana. Kalau seseorang itu ingin supaya solat 5 waktunya terjaga, selain dia menyibukkan diri untuk membaca keutamaan sholat itu sendiri. Karena kan yang membuat kita termotivasi mau jaga sebuah ibadah kan karena kita tahu keutamaannya ya. Makanya saya selalu sarankan teman-teman di pengajian, coba kalau mau kerjakan satu ibadah supaya kita bisa konsisten istiqomah menjaga, baca 1 sampai 5 menit saja sebelum mengerjakan ibadah itu. Sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zikir, sebelum baca Quran, sebelum umrah haji, sebelum berjihad, sebelum apa saja. Ketika saya di Google keutamaan ibadah yang sedang kita inginkan, baca 1 sampai 5 menit artikelnya. Kalau kita punya ilmunya, kita punya dasarnya dan kita tahu apa yang kita dapatkan, itu akan lebih membuat kita konsisten baca keutamaannya. Itu salah satu kiatnya. Kiat yang lain adalah coba sibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah. Biasanya orang kalau sibukkan diri dengan ibadah sunnah, wajibnya terjaga, otomatis. Kalau kita mulai mengejar tentang sholat, keutamaan sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat malam, sholat tahiyat masjid, itu secara otomatis sholat wajibnya terjaga. Mau nggak mau? Tapi kalau kita lalaikan ibadah-ibadah sunnah, kita preskan saja di sholat-sholat wajib, biasanya itu masih bisa terkikis sholat wajibnya. Mirip orang yang biasa puasa sunnah, puasa Ramadan jadi ringan. Orang biasa sedekah, zakat jadi ringan. Orang sudah pernah umroh, haji jadi ringan. Nah begitu juga dengan sholat. Dengan sholat sunnah, sholat wajibnya akan jadi ringan. Nah seperti itu. Jadi kita dengan sibukkan diri dengan amal-amal sunnah ini, maka secara otomatis ya seseorang itu pasti akan bisa menjaga kewajibannya. Dan jangan lupa juga komunitas teman-teman sekalian. Butuh komunitas. Bertemanlah dengan orang-orang yang sholat. Ya. Kejarlah orang-orang yang memang selalu di saf awal bagi laki-laki. Azan sudah ke masjid itu yang layak jadi teman. Cari komunitas di masjid, di tempat sholat. Ya. Bagaimana untuk menyempurnakan sholat itu digantungkan banyak pahala di situ. Orang yang membangun masjid untuk Allah di muka bumi untuk apa? Tempat sholat. Maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Orang yang jadi muadzin itu orang yang paling dikenal pada hari kiamat. Dan semua yang mendengarkan suaranya ya dari jin, manusia, batu, apa saja maka akan jadi saksi hari kiamat. Imam akan pahala makmumnya. Orang-orang yang sholat ya di awal waktu pahalanya beda dengan yang datang setelahnya. Orang di saf awal lebih besar daripada saf yang kedua. Terus dibuat persaingan-persaingan. Sampai kata Nabi SAW, kalau manusia tahu apa yang disembunyikan, disiapkan oleh Allah, pahala yang besar di saf awal agar datang di awal waktu. Dan juga azan, maka mereka tidak bisa mendapatkan kecuali mereka bersaing, saling mengundi, mereka akan melakukannya. Jadi saking besarnya keutamaan yang luar biasa. Kita kalau ingin nukil teman-teman sekalian perkataan ulama berhubungan dengan masalah ini banyak sekali. Ya. Tapi ini yang berbicara adalah keimanan seseorang di antara kita, bagaimana kepatuhannya kepada Allah SWT. Dan mulailah dari sholat untuk memperbaiki apa saja. Perbaiki dari sholat semuanya akan baik. Rusak sholat semuanya akan terganggu. Makna hadis yang sahih, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik beruntunglah ya orang itu, kalau dia rusak maka rusaklah, maka celakalah orang tersebut. Riwayat lain, maka amal yang baik, sholat kalau baik akan membantu amal lain, dan kalau dia terganggu maka akan merusak atau mengganggu juga amal lain. Ini sebagian ulama mengatakan bukan cuma di akhirat, tapi di dunia juga. Kapan di dunia dia perbaikin amal sholatnya, yang lain terbawa jadi baik. Kapan dia rusak, maka rusak semua yang lainnya. Ya. Makanya sangat wajar tadi perkataan Umar, tidak ada kedudukan, tidak layak jadi teman, jadi atasan, jadi guru, jadi siapa saja orang yang meninggalkan atau melalaikan sholat itu sendiri.